Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semua, mahasiswa-mahasiswa ataupun Bapak Ibu yang sedang mempelajari penelitian, di mana penelitian kuantitatif itu membutuhkan suatu alat ya yang dapat mempermudah kita di dalam pengambilan keputusan ya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam suatu penelitian itu kita mesti memiliki perumusan masalah ya. Kita mesti memiliki perumusan masalah yang menjadi topik utama di dalam penelitian yang kita lakukan. Jika tidak ada question research ataupun perumusan masalah, maka kita tidak dapat melakukan satu penelitian, atau tidak akan ada penelitian jika tidak ada masalah yang perlu dicari jawabannya ya. Nah, jadi seumpama kita memiliki model yang sederhana seperti ini, maka perumusan masalah yang kita susun bisa seperti ini maksimalnya ya. Nah, kalau minimalnya hanya 1, 2, 3 saja ya, yaitu apakah X1 berpengaruh terhadap Y atau tidak, dan seterusnya sampai 3 variabel. Lalu jika Anda menambahkan mungkin pertanyaan apakah X1, X2, X3 berpengaruh terhadap Y, nah maka kita bisa menggunakan perumusan masalah yang keempat, ataupun ada juga yang menggunakan model 5 ya, yaitu di antara ketiga variabel ini mana yang berpengaruh terhadap Y itu yang paling dominan ya, atau yang paling berpengaruh ya berarti paling dominan. Nah, untuk perumusan masalah 1, 2, dan 3 ini biasanya kita menggunakan uji parsial T ya. Sedangkan untuk uji bersama-sama ini kita menggunakan F ya. Nah, kemudian manakah variabel yang paling dominan ini nanti kita bisa lihat di dalam koefisiennya ya. Nah, jadi intinya adalah 1, 2, 3 nggak apa-apa, tapi nanti hipotesisnya juga ada 3 ya. Jadi kalau ada 3 pertanyaan, yang jawabnya harus 3 pertanyaan minimal ya. Nah, kemudian penentuan alat analisis itu ada di sini. Nah, jadi ini adalah model yang paling sederhana dalam penelitian. Kita kembali di sini bahwa dari pertanyaan yang muncul di dalam bab 1 ataupun di dalam proposal dalam penelitian yang kita susun, maka kita akan diharuskan untuk menyusun hipotesis ya. Nah, untuk membuktikan hipotesis tersebut apakah terbukti atau tidak, maka kita harus menghitung ya, atau menggunakan alat analisis yang cocok ya, dimana kalau kita melihat gambar lagi seperti di sini ini ya, untuk membuktikan hipotesis ya, itu perlu alat analisis. Nah, di mana alat analisis ini ada banyak ya, ada banyak yang disajikan. Misalnya Anda ingin mencari pengaruh atau mau mencari hubungan ya, atau mencari keterkaitan, atau mencari perbedaan, atau mencari sebab akibat. Nah, masing-masing analisis untuk tiap-tiap fungsi ini adalah berbeda-beda ya. Misalnya untuk mencari pengaruh ya, itu tentunya menggunakan regresi. Regresi ini masih ada banyak jenisnya, yaitu bisa linear, bisa logistik, bisa probabilistik, bisa moderating, dan intervening. Nah, kemudian untuk mencari hubungan itu dengan correlation ya, bisa rank row Spearman, bisa person correlation, dan bisa Kendall ya. Nah, kemudian dan seterusnya ya, ada chi-square, ada ANOVA, dan ada kausalitas Granger ya. Nah, ini ANOVA ini ada one way, two way, and GLM ya. Nah, jadi ya itu yang akan dilakukan di dalam analisis kuantitatif ya. Untuk menguji analisis apa yang kita butuhkan, maka
kita menggunakan Excel juga bisa ya, sebetulnya menghitung manual dengan menggunakan kalkulator itu juga bisa ya. Tetapi untuk masalah-masalah yang sulit ya, misalnya model-model yang masih sederhana itu masih bisa ya. Tetapi kalau modelnya sangat rumit atau mungkin berjenjang atau berstruktur, maka kita tidak dapat mengandalkan hanya satu program tertentu ya. Misalnya dengan Excel ya misalnya, dia nggak akan bisa atau terlalu rumit. Kalaupun bisa sangat terlalu rumit jika kita menyelesaikan suatu permasalahan hanya dengan menggunakan Excel ya. Nah kemudian yang kedua, program yang sangat membantu adalah SPSS, di mana program ini adalah program yang sangat terkenal ya di era tahun 90-an sampai tahun 2005. Ini program SPSS ya, sampai dimulai dari versi DOS ya. Programnya namanya SPSS begitu saja. Nah setelah itu ada SPSS versi 3, 4, 5 sampai sekarang itu sudah masuk ke 25 ya. Nah adapun SPSS ini kalau Anda mau memasang di komputer Anda, maka sesuaikan ya, karena mungkin kan ada yang punya komputer sederhana ya, maka jangan menggunakan versi yang terakhir, karena nanti di dalam proses loading akan terlalu lama ya, karena program itu sangat besar dan sangat lengkap ya. Maka untuk saran saya, gunakanlah versi yang tengah-tengah ya, jika Anda memiliki komputer yang istilahnya tidak terlampau canggih atau tidak terlampau cepat ya, kecuali memang Anda komputernya i3 yang generasi 8 ya, atau mungkin i5 yang generasi terakhir ya, itu sangat ya, SPSS ini sangat ringan. Tapi kalau Celeron atau mungkin dual core, yaitu versi 15 sudah sangat mencukupi ya. Jadi silahkan disesuaikan supaya tidak merepotkan. Apalagi jika Anda masih jenjang S1 ya, saya kira versi 15 itu masih sangat berlebih ya. Istilahnya covered ya, bisa apapun masalah Anda tuh bisa terselesaikan dengan SPSS. Nah kemudian adapun fungsi SPSS ini, kalau kita lihat ya pada diagram ini ya, untuk SPSS itu bisa menyelesaikan dengan model yang paling sederhana ya, kemudian model intervening yang masih sederhana, ataupun model intervening yang sudah rumit, itu masih bisa ya. Tapi kalau sudah masuk yang ke sini ya, itu harap mempertimbangkan program yang lain ya, karena kalau untuk menyelesaikan gambar yang satu variabel intervening ini saja, kalau ini kita hapus ini jadi satu ya, satu variabel intervening. Tapi kalau ini kita tambah panah begini jadi dua variabel intervening, ini sudah formulanya sudah lebih dari dua ya, bisa 3 bisa 4 formula. Artinya Anda akan meregres itu 4 kali regresi. Nah kalau yang seperti ini berapa kali regresi? Padahal model itu ada yang yang modelnya ada yang lebih rumit dari yang di sini juga ada ya. Maka dari itu SPSS itu sudah mulai Anda harus memikirkan ya, jangan menggunakan SPSS, tapi gunakanlah Smart PLS ya. Nah maka dengan Smart PLS ini, maka model yang rumit tadi itu sangat mudah untuk diselesaikan dan tanpa menggunakan bantuan software lain. Contohnya adalah jika Anda menggunakan intervening, maka Anda tidak bisa mencari hubungan tidak langsung ya secara mudah ya, atau Anda harus menggunakan Sobel test atau pengujian di luar SPSS ya, dengan menggunakan perhitungan manual ataupun dengan menggunakan software khusus yang namanya Sobel test. Namun jika Anda menggunakan Smart PLS, hal itu tidak akan terjadi. Maka jika Anda menggunakan
2 atau 3 atau 4 variabel intervening itu tidak masalah, karena Smart PLS akan menyediakan ya. Nah, kapan kita menggunakan eViews? Jika Anda menggunakan data sekunder ya, data yang sudah tersedia di laporan-laporan tertentu ya, sebagai contoh laporan keuangan di bursa saham atau laporan perusahaan tertentu, maka data sekunder itu powerful jika Anda menggunakan eViews. Nah, kalau eViews ini sebaiknya gunakan versi yang terakhir, tidak masalah untuk komputer Anda karena cukup ringan ya eViews ini, tidak seperti di SPSS ini. Memang jika komputer Anda masih speknya mohon maaf rendah, maka Anda gunakannya 15 saja itu mencukupi ya, sudah enak dipakai. Nah, eViews ini terutama untuk data sekunder ya. Jadi kalau data primer jangan menggunakan eViews ya, karena Anda tidak bisa menghitung validitas dan reliabilitas, kecuali memang Anda ingin menggunakan 2 program sekaligus ya. Misalnya uji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS ataupun menggunakan Smart PLS ya, ini atau ini. Nah, sedangkan nanti kalau untuk uji hipotesisnya dan uji asumsi klasiknya Anda menggunakan eViews 10. Ya nggak apa-apa kalau begitu, sepanjang pembimbing Anda membolehkan dan Anda mestinya memiliki argumen ya bahwa SPSS ataupun mungkin Smart PLS itu memiliki teknik uji validitas yang mumpuni ya, sedangkan eViews itu tidak menyediakan. Mungkin seperti itu ya. Jadi boleh ya digabung seperti itu, enggak apa-apa. Nah, kemudian yang terakhir ya adalah AMOS, di mana tingkat kerumitannya menjadi lebih tinggi lagi dibandingkan dengan tingkat penyelesaian AMOS ya, Smart PLS. Juga mungkin AMOS itu kriterianya adalah memiliki indikator model fit yang lebih banyak ya dibandingkan dengan Smart PLS ini ya. AMOS ini tapi memiliki kekurangan, diantaranya adalah sampelnya harus berukuran besar ya. Maka jika sampel Anda itu kecil ya dan modelnya rumit ya, rumit dalam artian setingkat S2 mungkin seperti itu ya, maka Anda bisa menggesernya ke Smart PLS ya. Nah, meskipun tidak sebanyak AMOS indikator model fitnya, tetapi sebagian model fit yang dimiliki AMOS ini juga dimiliki oleh Smart PLS. Namun Smart PLS ini tidak saklek ya, tidak mengharuskan data itu normal ya. Kemudian model fitnya juga paling cuma 5. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat diagram di Excel ini. Nah, kembali di sini kita akan lihat model fit dalam Smart PLS itu yang kuning ini ya. Ini ada R square, ada F square, ada Q square, ada NFI, ada Chi square, dan SRMR ya. Nah, kalau yang di SPSS kan model fitnya bisa R kuadrat dan F ya, bisa jadi seperti itu. Cuma itu aja model fit di dalam SPSS ya. Tetapi jika di Smart PLS maka Anda akan memiliki 6 ataupun 5 ya, ataupun 4 yang Anda pakai, tergantung dari kesepakatan Anda dengan dosen pembimbing ya. Mungkin Chi square dan SRMR tidak dipakai ya, yang Anda pakai yang 1, 2, 3, 4 ini. Nah, jadi ini coba kita hitung ya. Jadi nanti supaya kita lebih jelas. Nah, seperti ini. Ada 20-an ya sebetulnya kalau di AMOS itu ya. Di AMOS ini dia bisa ada 20-an. Ya, ada ini yang belum masuk kan apa ini ya. Ada banyak sekali ya. Ya, misalnya ada AIC, ada CAIC, ada CN ya, itu juga ada IFI ya. Di sini kan belum ada ya. Ya, jadi ini sebetulnya kita bisa tambahkan ada CN, ada CAIC, ada AIC biasa ya. Kemudian ada IFI ya, RFI. Nah, itu sampai
21 ya. Ini ada Holter ya. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa Smart PLS itu terletak di antara SPSS dan di bawah AMOS ya. Jadi dia tengah-tengah. Ya, jadi kalau memang Anda menggunakan SPSS kesulitan ya, maka Anda bisa menggunakan Smart PLS ya. Kalau misalnya sampelnya kecil ya. Misalnya sampelnya di bawah 100, di atas 40 itu Anda pakai Smart PLS dengan model yang rumit itu terpecahkan. Nah, sedangkan jika data Anda besar, misalnya di atas 200 atau mungkin 300 atau 400, maka Anda bisa menggunakan AMOS ya. Nah, silahkan nanti disimak di video yang lain-lain ya, yang sudah saya buat itu nanti ada perbedaan-perbedaan yang sangat jelas antara Smart PLS dan AMOS dan kapan kita menggunakannya. Adapun video ini hanya menjelaskan ya kapan Anda harus memakai AMOS, kapan Anda memakai SPSS, kapan Anda memakai EVIUS, kapan memakai Smart PLS. Nah, adapun satu yang di tengah ini adalah aplikasi statistik atau program statistik yang dibuat oleh orang Indonesia ya, yaitu dari UGM ya, itu namanya SPS, seri program statistik ya. Namun kelemahan dari program SPS ini adalah belum under Windows ya, dia masih DOS. Setahu saya itu ya, terakhir saya memakai itu tahun 2007 sampai 2008 itu masih belum muncul yang versi Windows ya. Maka kebanyakan orang-orang yang memakai SPS ini kemudian berpindah ke SPSS ya. Nah, salah satu kelemahannya itu ya, diantaranya adalah tidak berkembang ke under Windows ya. Kemudian dia ngeprintnya itu ya, untuk printernya itu dia agak fleksibel ya, tidak fleksibel. Jadi dia masih menggunakan tipe-tipe printer yang lama ya. Nah, mungkin beliau-beliau yang membuat ini tidak mengembangkan secara cepat ya. Mungkin timnya kurang atau mungkin karena faktor Bapak Sutrisno Hadi itu sudah sepuh ya. Nah, baik, itu adalah uraian dari keempat program ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan lihat demonya ya. Nah, kita akan lihat demonya. Yang pertama, untuk SPS yang seri program statistik tidak akan saya demokan karena program itu sudah tidak banyak orang memakai ya, sudah banyak beralih. Tidak tahu di tahun 2020 ini sudah muncul yang terbaru, saya juga tidak paham. Silahkan memberikan komentar jika nanti memang ada ya. Saya harap itu ada ya, karena memang hanya satu-satunya itu yang software yang dibuat oleh anak negeri ya. Nah, yang pertama kita pendahuluan di SPSS ini ya. Nah, nanti silahkan cara menggunakannya sangat mudah sekali ya. Cara menggunakannya sangat mudah sekali. Jadi nanti ini cara memanggil data seperti ini ya. Ini adalah data kualitatif ya. Sedangkan yang di sini maksudnya ini untuk deskriptif ya. Jadi hanya keterangan-keterangan saja ya. Nah, kalau untuk yang lain-lain ya, ini adalah contoh data primer ya, berasal dari ringkasan ataupun rekapan dari angket, kemudian kita masukkan ke sini. Biasanya dari Excel dulu ya. Kalau Anda merekap data angket sebaiknya di Excel, nanti setelah di Excel baru dipindah ke SPSS. Nah, setelah muncul seperti ini, Anda akan bisa melakukan analisis ya. Misalnya ini adalah analisis regresi ya. Nah, kemudian ini adalah analisis korelasi. Nah, kemudian nanti kalau yang lain misalnya di sini adalah ini ANOVA ya. Nah, ini ANOVA atau yang lebih kecil lagi ya. Misalnya
hanya satu variabel yang kita tes, ini ada one sample tetes dan yang lain-lain. Untuk deskriptif di sini ya, misalnya min, median, modus. Kalau Anda belajar statistik itu, ini di sini adalah statistik deskriptif ya. Nah, di sini Anda bisa lihat ya fungsi-fungsi deskriptifnya di sini semua ya. Ada dispersi ya, ada distribution ya, kemudian nilai min dan sum dan lain sebagainya. Ini adalah deskriptif, hanya menggambarkan data kita ya. Nah, sedangkan untuk analisis inferensi itu ya mulai regresi, ini korelasi ya. Kemudian kalau chi-square juga sudah ada di sini juga ya. Ini misalnya ini pakainya crosstab ini. Nah, kemudian seperti itu ya. Ini kita contohkan yang cepat sekali ya. Misalnya hanya untuk regresi ya, ini dependennya dimasukkan, kemudian x-nya Anda pilih ya. X-nya Anda pilih, misalnya X-nya ada berapa, 4 ya. Nah, kemudian Anda masukkan. Seperti ini aja oke, sudah jadi ya. Tapi kalau Anda mau pakai uji asumsi ya, ini ada multi, ini ada auto ya, kemudian ini ada hetero ya. Nah, ini hetero begini ya. Nah, ini normalitas. Udah jadi uji regresi dengan menggunakan 4 uji asumsi klasik ya. Nah, di sini ini heteronya, ini normalitasnya, ini multinya, ini autonya, ini uji T-nya, ini uji F-nya, ini R square-nya, ini koefisien regresi. Selesai sudah. Jadi gampang sekali ya analisis data dengan menggunakan SPSS ini. Nah, namun jika Anda menggunakan intervening dan moderating, maka tidak lebih baik ya, bukan tidak disarankan, tapi lebih baik Anda menggunakan Smart PLS. Nah, ini Smart PLS. Smart PLS ini agak susah untuk diinstal ya, karena memang dia harus sewa ya. Tapi Anda bisa trial student ya. Jadi pas Anda membutuhkan analisis ya, Anda ini aja, Anda install di www.smartpls.com ya. Nanti Anda install, Anda pakai student, nanti itu bisa. Nah, jadi misalnya itu ya, misalnya ini kita ambil penelitian dari teman kita. Nah, ini kita sudah gambar ya. Jadi gampang sekali caranya, tinggal ini kita pilih seperti ini ya. Kita pilih misalnya ini X1-nya ada berapa, atau 4 pertanyaan. Ini kita bawa ke sini, nanti jadi gambar, ini jadi gambar. Ya, jadi gampang sekali ta. Nah, terus ini kita hubungkan. Ya, misalnya ini kita hubungkan ke sini misalnya. Udah jadi. Ya, jadi mudah sekali. Ya, ini saya hapus ya. Saya hapus, ini tidak jadi karena ini saya cuma mencontohkan aja. Nah, ini cara menggambarnya seperti itu, tapi nanti setelah ini modelnya jadi seperti ini. Nah, cara analisisnya gampang ya. Ini tinggal, ini uji validitas ya, stat calculation. Nah, ini nanti sudah muncul uji validitas dan reliabilitas ini ya. Nah, kalau regresinya di mana? Di sini. Ya, kalau ini udah oke kan, ini multinya juga ada ini multi, tapi yang dibaca yang inner ya. Ini hijau semua, itu bagus. Memang di Smart PLS ini pakai warna. Kalau hijau itu berarti lolos atau tidak ada masalah ya, atau diterima atau bagus ya. Tapi kalau merah itu berarti ditolak ya, atau tidak signifikan. Mudah sekali kan. Kalau di SPSS kan masih hitam ya. Nah, ini angka-angkanya ada di sini, cakep lagi. Nah, ini seruwet apapun modelnya tuh gampang. Tapi kalau di SPSS itu agak susah, karena Anda harus menyusun berapa persamaan regresi. Ya, nah terus analisisnya untuk uji hipotesisnya ada di sini, bootstrapping ini. Nah, seperti ini. Nah, ini juga ya, ini signifikan. Ya, ini signifikan, hijau ini signifikan. Indirectnya mana? Ini indirectnya adalah pengaruh tidak langsung ketemu. Ya, langsung ketemu. Terutama yang ini. Nah, ini kalau kita lihat di sini, nah ini bagusnya Smart PLS di sini. Pada saat kita mencari pengaruh X1 terhadap Y1 melalui Z1 dan Z2 itu ada. Dan ini sudah ada hijau apa merah.
Ya, ini tidak signifikan, ini merah. Nah, bagus banget kan. Nah, silahkan nanti dipelajari lebih jauh di video yang lain ya. Nah, ini untuk ukuran apa tadi? Model fitnya ada di sini nih. Ini model fitnya ada NFI, chi-square, ada SRMR. Ya, ini F-square ya, terus ada R-square-nya di sini. Udah semua lengkap. Nah, ini saya tutup. Nah, sekarang Amos ya. Nah, ini Amos. Ini adalah kelanjutan dari Smart PLS ya. Jadi kalau Anda punya data yang besar, ingin memiliki basis covarian ya lebih bagus lagi, nah maka kita bisa menggunakan Amos. Nah, Amos di sini caranya agak rumit sedikit dibandingkan dengan Smart PLS ya. Jadi menggambarnya satu-satu, tidak bisa langsung diambil data terus dilempar ke sini, tidak bisa, tapi digambar satu-satu, nanti baru data dipasang belakangan. Ya, uji validitasnya juga harus dipisah ya. Harus ini diuji sendiri, ini diuji sendiri, ini diuji sendiri, ini diuji sendiri dalam satu gambar. Baru nanti digabung di sini untuk uji untuk uji hipotesis ya. Nah, kalau uji hipotesis ya ini harus di properties dulu ya. Terutama di output ini Anda harus atur mana yang mau dimunculkan, ini indirect, direct dan total effect ya, terus yang lain-lain. Terus ini test of normality untuk melihat apakah data normal atau tidak. Terus ini adalah saran ya, modification indices itu adalah saran. Amos memberikan saran apa untuk perbaikan model yang ada. Nah, setelah ini dihitung pakai Sempoa ini ya. Nah, ini adalah proses analisis. Nah, ini sudah muncul ya. Nah, ini adalah hasilnya di sini. Nah, ini kan sudah muncul. Nah, ini indikatornya sudah dimunculkan di sini, langsung bisa dikumpulkan ya. Nah, namun semua tidak harus dimunculkan ya, 21 apa 22 tidak harus dimunculkan. Kalau dimunculkan nanti kita nggak jadi penelitian ya, karena satu bagus satunya enggak, satu diterima satunya enggak. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini saudara-saudara, kalau hasil lengkapnya ada di sini ya. Nah, di view tag ini. Nah, ini adalah kumpulan di estimate ini. Nah, ini adalah hasil-hasil yang lengkap ada di sini. Nah, begitu ya sekelumit tentang Amos. Nah, terakhir adalah Evius ya. Jadi Evius ini adalah yang untuk data sekunder ya. Nah, ini misalnya kita akan lihat satu contoh ya, misalnya yang paling sederhana aja. Nah, misalnya ini ya, yang paling sederhana. Nah, ini kalau Anda ingin meregres itu bisa langsung dari sini ya. Ini ditunjuk aja yang jadi Y mana, yang jadi X1 mana, X2 mana, X3 mana, X4 mana. Terus diklik kanan, open as equation. Nah, nanti sudah tertulis di sini ya. Nah, Anda nulis juga bisa, tapi kalau nulis kan kelamaan ya, dan nanti terkena salah ya, salah tulis ya. Nah, ini udah muncul regresinya, ini ini R-nya, ini F-nya, ini koefisiennya, A-nya di depan ya, tidak apa-apa, A-nya di belakang ya, di bawah ya, biasanya kan di atas. Nah, ini di bawah ya, nggak apa-apa ya. Nah, ini T-nya, ini signifikansinya. Ini uji autonya sudah langsung muncul ya, karena asumsi Evius itu mesti datanya selain sekunder juga time series ya. Jadi maka dari Binvision ini selalu muncul meskipun kita nggak minta ya. Nah, adapun uji asumsi klasik yang lain adalah ini ada normalitas, ini ada hetero, dan ini ada autokorelasi ya, dengan menggunakan cara lain bukan hanya dari Binvision. Terus kalau multinya ada di sini ya, multinya nah ini adalah multinya. Dia multinya tidak muncul ya. Nah, biasanya ada di sini. Ini mungkin karena datanya data panel ya. Kalau data panel dia nggak akan muncul ya. Ya, jadi
setting data yang saya panggil ini kebetulan datanya data panel. Nah, baik itu saudara-saudara, EViews ya. EViews lebih powerful jika Anda menggunakan data sekunder ya. Nah, itu saudara-saudara, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.